Salam kelompok kecil. Bapak Ibu kasih Tuhan, tanpa terasa kita sudah masuk ke dalam bab 7 dari bahan kakak kita tahun ini tentang spiritualitas. Bagaimana pengalaman kita setelah menjalani pembahasan selama 6 bab? Apakah kita sudah banyak mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari bersama? Pada bab ke-7 ini kita akan belajar bersama tentang spiritualitas ketika menghadapi mara bahaya. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang namanya manusia pasti menghindari yang namanya mara bahaya. Kita pasti berusaha sekeras mungkin agar kita tidak masuk dalam situasi yang membahayakan. Tapi tanpa sadar dan tanpa bisa kita cegah, seringkali kita terjebak masuk dalam situasi yang membahayakan tersebut. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam mara bahaya? Tentu saja sebagai manusia kita mempunyai insting untuk mempertahankan diri. Kita punya insting untuk bagaimana caranya kita bisa melewati mara bahaya ini dengan baik-baik saja. Namun seringkali kita bukannya masuk dalam kemenangan atau kita bisa keluar dari mara bahaya itu dengan baik, tapi justru kita malah makin terjebak di dalamnya. Pada bab 7 ini kita akan belajar bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, kita boleh mengandalkan spiritualitas atau hubungan dengan Roh Kudus untuk bisa membawa kita keluar dari mara bahaya. Untuk bab 7 ini kita akan mendasarkan pembahasan pada Mazmur nomor yang ketiga. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan mungkin boleh membaca terlebih dahulu, bisa di pause dulu videonya, coba membaca dulu Mazmur nomor 3 sampai habis. Bapak Ibu kasih Tuhan, Mazmur 3 ini berbicara tentang Mazmur dari Daud. Kita tentu tahu siapa itu Daud. Daud adalah raja kedua Israel yang sangat fenomenal. Dia adalah pendiri dari dinasti Daud dan dia juga adalah raja yang berhasil membawa Israel ke dalam negara atau kerajaan yang hebat. Daud ini adalah pahlawan perang bagi orang Israel. Bahkan nantinya Tuhan Yesus sendiri pun disebut adalah pewaris tahta kerajaan Daud. Nah, kita tentu tahulah betapa hebatnya ya posisi Daud di dalam perjanjian lama. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita juga tahu bahwa beberapa kali Daud berada dalam keadaan bahaya. Misalnya ketika dia dikejar-kejar Saul, raja pertama Israel yang iri hati melihat keberhasilan dia. Atau yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah ketika ia harus berhadapan dengan Absalom, anaknya sendiri yang berambisi merebut tahta kerajaannya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di buku kita masing-masing ayat teksnya dan mungkin bisa membacanya juga secara bergantian di dalam buku. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang dilakukan Daud ketika dia dalam mara bahaya? Tentu saja sama seperti kita, dia memiliki insting dasar untuk mempertahankan hidup atau mempertahankan diri. Tetapi kita akan melihat bersama-sama ada perbedaan yang unik ketika Daud dalam keadaan bahaya ini. Yang pertama Bapak kasih Tuhan, kalau kita baca dalam Mazmur 3, ia senantiasa mengharapkan pertolongan Tuhan dalam menghadapi Absalom. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu kasih Tuhan di ayat ketiga ya, bahwa dia mengatakan dia lebih takut kalau Allah tidak mau menolong dirinya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud ini adalah raja yang bertahta. Tentu saja dia memiliki pasukan power yang luar biasa. Dan kita tahu nanti ketika perang saudara dengan pasukan Absalom, pasukan Daud berhasil mengalahkannya. Tapi mengapa Daud tidak langsung menghantam begitu saja? Apakah karena Absalom anaknya maka dia ragu-ragu? Tidak. Daud tidak ada keraguan sedikit pun untuk melawan siapapun. Tetapi Daud ini mengandalkan Tuhan. Dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Meskipun dia kalau mau dengan kekuatan sendiri dia bisa. Tapi dia nggak mau, dia mau mengandalkan pertolongan Tuhan. Ya, maka di ayat 4 dia mengatakan Tuhan adalah perisai yang melindungi dan kemuliaan Tuhan itulah yang memberi keberanian mengangkat kepalanya. Ya, karena itu Daud memilih untuk berseru kepada Tuhan di ayat 5 serta yakin bahwa Tuhan akan menjawab teriakannya tersebut. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama, karena Daud menyadari kekuatan dia sehebat apapun itu tidaklah berarti tanpa pertolongan Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita
gagal Bapak Ibu ya. Kita merasa bahwa kita sudah kuat, kita bisa menghadapinya, maka kita mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Daud tidak demikian, dia adalah raja yang kuat, tapi dia tidak ingin maju berperang tanpa pertolongan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mendengarkan seru doa dari anak-anaknya. Daud dengan sadar memilih untuk memohon pertolongan Tuhan. Memohon Tuhan campur tanganlah dalam masalah atau mara bahaya ini. Padahal kalau mau dia bisa hadapi sendiri dengan kekuatannya. Tapi sekali lagi dia sadar, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan berhasil menghadapi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, di bahan kakak kita ini tertulis, dia memilih untuk percaya pada perlindungan Tuhan dalam mara bahaya. Bukannya percaya Tuhan itu sanggup, tapi dia memilih percaya pada perlindungan Tuhan. Seringkali orang percaya Tuhan sanggup, tapi apakah dia mau memasrahkan diri, menyerahkan diri dalam perlindungan Tuhan itu? Nah, itu yang seringkali kita gagal di dalamnya. Ya, kalau kita lihat di ayat ke-6, ya, bahkan dia berkata, aku berani terlep tidur di tengah ancaman bahaya karena ada Tuhan yang menolong, yang menopang. Dia tidak akan takut di hadapan puluhan ribu musuh karena ada Tuhan yang beserta dia. Itu di ayat ke-7. Bapak yang kasih Tuhan, kembali kita melihat di ayat 6 ke-7 ini ada beberapa hal penting. Yang pertama, Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk mara bahaya. Ini penting. Seringkali kita melihat mara bahaya, kita melihat itu sebagai masalah kita sendiri. Padahal kita lupa, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, dan dia sanggup untuk melindungi kita, mengontrol mara bahaya itu. Nah, ini satu kata kunci yang penting. Tuhan sanggup mengontrol situasi mara bahaya itu. Maka itu Daud tidak takut sekalipun, karena dia percaya sehebat apapun ancaman yang ada, kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka mara bahaya itu tidak akan mengganggunya sama sekali. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Daud juga percaya Tuhan adalah Allah yang mau menolong kita. Dia bukan Tuhan yang hanya menuntut disembah, tapi dia bersedia untuk maju di depan kita. Dia bersedia untuk berperang demi kita. Maka itu dia berkata, sekalipun puluhan ribu depan mata, aku tidak takut, karena ada Tuhan besertaku. Nah, Bapak kasih Tuhan, seringkali kita gagal di sini juga. Ya, kita melihat mara bahaya sebagai suatu momok yang mengerikan, sehingga kita lupa bahwa Tuhan kita berjalan bersama kita. Mari kita berubah, mari kita bertobat ya. Dan yang terakhir, poin ketiga, ia berani untuk meminta pertolongan Tuhan. Nah, ini juga hal yang berbeda. Kita tahu Tuhan berkuasa, oke. Kita tahu Tuhan sanggup mengatasi masalah, oke. Tapi apakah kita berani meminta pertolongan Tuhan? Biasanya manusia itu punya gengsi, Bapak Ibu ya. Rasanya kok kita nih masalah kecil mengganggu Tuhan. Tuhan itu banyak kerjaan lain mungkin gitu ya, Bapak Ibu ya. Ternyata itu konsep yang sangat salah. Daud dengan tegas ya, kita lihat di Mazmur 3 misalnya di ayat ke-8 ya. Dia berkata, Tuhan bangkitlah, tolonglah aku dari mara bahaya, tepat seperti apa yang telah engkau lakukan di masa lampau. Daud ingat betapa Tuhan menyertai perjalanannya sampai pada titik itu, dan dia percaya Tuhan yang telah menolong dia dahulu adalah Tuhan yang mau menolong juga pada saat ini. Bapak kasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dengan Daud. Kalau Tuhan, Raja Daud mau menolong Daud, selama ia berseru minta tolong, maka Tuhan yang sama juga mau menolong kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau meminta pertolongan dari Tuhan? Di ayat 9, Daud mengatakan, dengan rendah hati yang meminta pertolongan Tuhan, karena dia sadar, hanya dari Tuhanlah datangnya pertolongan dan kekuatan atas umatnya. Ada 2 poin lagi yang saya angkat dari sini. Yang pertama, Daud menyerahkan masalah mara bahaya ini dalam kedaulatan Tuhan. Dia percaya Tuhan sanggup menolong, dan biarlah Tuhan bekerja menurut waktu, kehendak, dan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali kita meminta pertolongan Tuhan, tapi kita memaksa Tuhan melakukan menurut maunya kita. Maka kita kecewa, maka kita tidak senang karena Tuhan tidak menjawab. Padahal dalam doa kita bukan memerintah Tuhan, tapi kita memohon pertolongan dalam kedaulatan Tuhan.
maka biarlah Tuhan yang bekerja seturut dengan kehendak-Nya. Dan yang kedua, Daud juga mempercayakan nasibnya di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, mara bahaya itu mungkin bisa menyentuhku, tetapi kalau Tuhan menjagaku, aku tetap baik-baik saja. Meskipun ada benturan, meskipun mungkin ada kekalahan, tetapi Daud percaya Tuhan yang dia sembah akan selalu melindungi dia. Nasibnya aman di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah kita memiliki iman yang sama, spiritualitas yang sama seperti Daud? Dalam bahaya kita percaya pada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita pada Tuhan. Kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita percaya Tuhan kita ada Tuhan yang baik, yang tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Seperti ada lagu ya, nanti mungkin di kelompok kecil bisa nyanyi ya. Sekalipun ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhanlah yang menopang tangannya. Bapak kasih Tuhan, itulah bahan kita di bab 7 ini. Bersandar pada pertolongan Tuhan di dalam mara bahaya. Bersandar pada spiritualitas atau pimpinan dari Roh Kudus dalam menghadapi mara bahaya. Silakan berdiskusi dengan kelompok Anda. Tuhan memberkati kita semua. Salam kelompok kecil.